Selamat datang di channel Algoritma. Saya berdiri saja. Malam ini kita akan membahas tentang e-commerce saat pandemi COVID-19. Algoritma itu perkembangan dari Bigoji dan selanjutnya Suarjaya yang di sebelah kiri kanan ada gambarnya, dan saat ini kita menggunakan Algoritma sebagai channel. Karena itu, malam ini kita akan membahas tentang e-commerce saat pandemi COVID-19. Saat pandemi ini, dunia mengalami sebuah era VUCA yang sudah lama dirasakan, yaitu volatility, uncertainty, dan complexity, dan juga ambigu, yang merupakan fenomena gambaran situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Saat pandemi ini, kita melihat begitu banyak respon terhadap pertumbuhan ekonomi yang terburu-buru. Hal ini, bila tidak memperhatikan iklim ekonomi digital di negara tersebut, justru bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Banyak euforia produk murah dan deindustrialisasi sehingga mengakibatkan kurang bertumbuhnya secara keberlanjutan. Menurut Global Web Index 2019, Indonesia adalah negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia. Indonesia adalah pasar e-commerce terbesar di ASEAN. Sayangnya, hanya sekitar 6-7% barang di marketplace e-commerce dari UMKM dan produk lokal, menurut data dari BPS tahun 2020. Pertumbuhan industri e-commerce Indonesia didominasi oleh penjualan retail yang terdiri dari beberapa kategori. Consumer good, produk-produk kecantikan, kesehatan, dan produk-produk ini didominasi oleh barang-barang impor. Kalau melihat penguasa lokal di sektor ini adalah makanan, minuman, tekstil, furniture, mainan anak-anak, sepatu, adalah yang paling berdampak akibat membanjirnya e-commerce import. Sektor ini paling banyak didominasi oleh UKM dan pekerja yang sangat rentan. Dengan banjirnya produk asing di e-commerce, pemerintah berencana memperketat import barang dengan menurunkan batas pembebasan bea masuk dan pajak import atau de minimis values. Upaya pemerintah mewujudkan market efisiensi dengan kebijakan de minimis threshold secara sporadis justru menyebabkan market failure akibat ekonomi shock. Perubahan de minimis value hingga 50% dalam rentan waktu 3 tahun menyebabkan rontoknya ekonomi lokal akibat ekonomi shock. Hingga 2019 terdapat 814 peningkatan parcel import produk e-commerce. Perubahan the minimalist values pada angka 3 US dollar Amerika pada akhir tahun 2019 tidak berdampak signifikan karena ekonomi shock untuk produk lokal sudah terlanjur terjadi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19. Alih-alih mengoreksi kegagalan pasar, lebih buruk lagi muncul kegagalan baru. Dampak kebijakan internasionalisasi perdagangan termasuk produk e-commerce sangat bergantung pada karakteristik negara tersebut. Bagi negara berkembang dengan industri yang belum maju seperti Indonesia, pembukaan keran impor secara masif dan tiba-tiba tidak akan berdampak pada perekonomian. Platform B2C, business to customer, berkembang sangat signifikan di Indonesia. Import berbasis B2C masih sangat populer. Upaya pengembangan e-commerce melalui skema B2B, business to business, akan terus berkembang tetapi sangat bergantung dari kemampuan perusahaan lokal. Seperti perizinan, lisensi, import, modal, dan lain sebagainya. Pasar e-commerce Indonesia rentan market failure, terutama ketika segelintir pemain mendisrupsi harga pasar dan menguasai ekosistem perdagangan. Regulasi terkait monopoli di sektor e-commerce masih sangat lemah. Hampir 100% produk e-commerce
misalkan Lazada dan Shopee, menurut Tech in Asia 2019 berasal dari Tiongkok. 83% saham Lazada dimiliki oleh Alibaba. Perusahaan induk Shopee adalah Citigroup, sedangkan perusahaan raksasa asal Cina, Tencent, menjadi pemegang saham utama Citigroup dengan nilai 39,7%. Sumber dari Trenasia 2020. Indonesia bersamaan menghadapi barrier untuk produk buah-buahan, perikanan, dan palm oil yang masuk ke Tiongkok. Selain itu, adanya predator pricing terjadi di mana investor memaksakan vendor untuk menentukan harga dan menutup pesaing lainnya. Perkembangan intervensi pasar lewat algoritma, data, platform digital yang begitu cepat dibandingkan dengan birokrasi dan regulasi di Indonesia. Hal ini berdampak secara paradok. Tidak terkontrolnya market di sektor e-commerce sudah terjadi dahulu. Di antara channel mengapa e-commerce secara signifikan meningkat ketimpangan ekonomi adalah adanya kesenjangan digital, kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses pengguna dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah membanjirnya produk impor. Teknologi menjanjikan kecepatan, tetapi teknologi tidak bisa menjamin perubahan kualitas hidup manusia secara cepat. E-commerce seharusnya menjadi tool terciptanya inklusivitas. Cost-benefit analysis seharusnya dilakukan tidak hanya dengan menghitung agregat pertumbuhan jangka pendek, tapi juga menghitung marginal social cost jangka panjang, shifting job, dan unemployment trend. Dalam jangka pendek, prioritas pengembangan e-commerce lokal dapat diprioritaskan pada sektor makanan, minuman, sepatu, mainan anak-anak, serta furniture yang sebagian besar didominasi oleh pekerja rentang. E-commerce seharusnya menjadi tool terciptanya inklusivitas. Cost-benefit analysis seharusnya dilakukan tidak hanya dengan menghitung agregat pertumbuhan jangka pendek, tapi juga menghitung marginal social cost jangka panjang, shifting job, dan unemployment trend. Dalam jangka pendek, prioritas pengembangan e-commerce lokal dapat diprioritaskan pada sektor makanan, minuman, sepatu, mainan anak-anak, furniture yang sebagian besar didominasi oleh pekerja rentan. Kebijakan de minimis harus menjamin adanya sustainable development untuk produk lokal, mengatasi digital divide, investasi di bidang teknologi, penguatan UMKM lokal untuk masuk ke pasar online, dan insentif permodalan, perpajakan, dan perizinan. Rasionalisasi ekonomi sering dikalahkan oleh politik liberalisasi. Keberpihakan dalam bentuk perjanjian perdagangan yang pro kepentingan jangka panjang dan industri lokal harus diutamakan. Adanya effective government structure. Karena itu, kebijakan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang perlu diawasi oleh kita bersama. Generasi muda, pelaku dan konsumen e-commerce, media massa, jurnalis, legislatif, DPD, DPRD di pusat maupun daerah, dan juga LSM atau NGO, akademisi, asosiasi pengusaha lokal, dan lain sebagainya. Mari kita dukung e-commerce ini menjadi rantai kehidupan bersama untuk membangun ekonomi yang lebih baik.